semuanya, kali ini ada Kak Reza, seorang hakim pengadilan agama yang akan berbagi pengalamannya mengenai profesi hakim. Sudah siap? Yuk simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Kresna Adipraya, sarjana hukum. Pendidikan terakhirnya itu Fakultas Hukum Undip, dan saat ini sedang menempuh pendidikan 2 di jurusan Ahwal Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Sumatera Utara. Apa yang dikerjakan oleh seorang hakim? Seorang hakim memiliki tugas yang secara garis besar itu tidak jauh berbeda dengan advokat maupun juga jaksa, juga dengan polisi. Caranya adalah kami bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di negara kita tercinta Indonesia. Namun kalau misalkan yang dimaksud itu membuat dokumen, maka hakim itu membuat dokumen yang disebut dengan putusan atau penetapan. Bedanya apa? Kalau putusan itu untuk perkara-perkara gugatan yang disebut gugatan, juga perkara-perkara yang masuk dalam golongan perkara pidana. Kalau perkara pidana itu seperti kejahatan, misalnya ada pencurian, pemukulan, seperti itu. Nah, itu masuk pidana, jadi yang dibuat hakim namanya putusan. Kalau gugatan itu misalkan sering dilihat di TV-TV itu ada artis cerai, nah itu produknya namanya putusan. Kalau penetapan itu mungkin jarang orang dengar, tapi ada namanya perkara pengesahan perkawinan. Itu kalau misalnya ada kakek atau nenek yang dulu pada saat nikah itu belum dicatatkan, jadi baru dilaksanakan dengan dibimbing oleh seorang guru atau kiai di kampungnya. Itu secara garis besar pekerjaan dari seorang hakim. Tadi disebutkan membuat putusan maupun penetapan namanya. Untuk jadi seorang hakim, tentu yang pertama itu dia harus memiliki latar belakang atau keilmuan yang sesuai, yaitu ilmu hukum. Dia harus kuliah di Fakultas Hukum atau kuliah di Fakultas Syariah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya dia kuliahnya di kedokteran, ya itu nggak bisa jadi hakim. Atau kuliah di Fakultas Teknik, itu nggak bisa jadi hakim. Jadi dia harus berlatar belakang pendidikan ilmu hukum atau ilmu syariah. Pertama, dia harus memiliki passion untuk selalu belajar, karena tiap hari akan selalu ada berbagai pengalaman baru. Untuk itu, seorang hakim harus bisa merespon terhadap hal baru tersebut dengan baik, sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan diciptakan di Indonesia. Selain itu, harus memiliki skill kepemimpinan, karena hakim itu dalam satu majelis itu ada 3 orang hakim, dan masing-masing itu mereka berhak mengambil keputusan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun tetap harus ada satu orang yang disebut ketua majelis. Nah, untuk itulah dibutuhkan skill kepemimpinan. Yang lainnya itu harus tekun, diligent. Itu menjadi hal yang penting, karena ketika kita membuat dokumen, sama seperti pengacara, juga jaksa, atau profesi lain yang berhubungan dengan dokumen, kita harus menyusun sesuatu itu menggunakan atau membutuhkan ketelitian.